Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Jadi lo bisa disebut akan menjadi representasi dari orang-orang yang secara kaji atau secara penilaian orang gagal di era-era sekarang ini. Gimana? Kalau produk gagal di dunia informatika, banyak orang sebenarnya yang terima juga sih dalam posisi lo sebagai produk gagal informatika, toh mereka happy-happy juga. Nah, lo merepresentasikan diri sebagai bagian atau heroes buat mereka. Waduh, kalau merasa hero sih enggak kayaknya masih banyak yang gagal-gagal ya di luar sana ya dibanding saya. Karena kalau kita ngelihat scrolling sosial media tuh yang goblok tuh banyak, yang gagal tuh banyak sebenarnya. Tapi itu tadi si niche-nya itu tadi, si marketnya aja gitu. Gue bikin market yang mungkin gimana ya, gobloknya tuh secara konyol dalam artian bukan negatif tapi tahu Eric Andre nggak? Eric Andre Show. Nah dia tuh wah itu kontennya ngaco tapi berat, dia punya aneh. Tapi dia tuh seorang seniman gitu yang berusaha mengacak-acak medannya gitu, medan kesenian dia, dia acak-acak gitu. Medan entertainmentnya dia acak-acak. Karena dia juga kan seorang komedian. Yeah. Gue ngelihatnya nggak lucu, semua hal-hal yang dia lontarkan di show-nya dia nggak ada yang lucu, tapi justru mengganggu. Tapi ketika itu mengganggu, buat gue kayak ini lucu nih, kok bisa ngeganggu gue ya gitu. Dan gue ngeliatnya, nah di wilayah situ kalau aku ngelihat aku bikin karya tuh di situ mengganggu kemapanan, mengganggu hal-hal yang sudah seharusnya gitu. Lebih ke making discomfort aja gitu, bikin suatu hal yang bikin tidak nyaman dilihat tapi menyenangkan. Entah kenapa itu menyenangkan gitu. Buat gua dan buat si audiens juga kadang menyenangkan juga ya ngelihat ginian gitu. Kadang-kadang suka aneh sih orang-orang ya. Dan gua juga nggak berusaha untuk mengikuti permintaan market yang secara signifikan ya. Kalaupun misalkan ada tiba-tiba, Mas bikin ini dong, bikin apa dong, misalnya bikin video apa gitu. Tapi ketika itu nggak into gue, nggak masuk sama gue, jadi abis itu nggak dulu gitu. Nggak jalan juga. Kadang ada yang berusaha digituin tapi kok nggak jalan ya? Ya aku stop gitu. Aku tahu di mana aku harus berhenti gitu. Dan untuk bilang enggak juga kayaknya juga perlu ya. Sekarang tuh kadang-kadang orang-orang ketika udah ada tawaran gitu kayak aduh ayo deh dilihat dulu. Tapi ketika kita udah tahu mah ya berani aja bilang enggak deh gitu. Kadang itu yang susahnya buat kita ya. Ya, karena beresiko kan bilang enggak itu. Satu resiko finansial mungkin kalau ada. Ya. Yang kedua peluang kalau mau dikenal kan sebenarnya ada juga tapi lu berani bilang enggak kan tuh. Ya itu salah satu resep aku untuk biar timeline dan si postingan aku pun juga sehat gitu. Kadang kalau misalnya ada yang enggak kurang tuh kadang-kadang kok gue nerima kayak gini dulu ya gitu-gitu. Kadang juga jadi feedback flashback ke masa-masa itu kayak aduh kok kurang nih. Akhirnya di archive gitu. Disimpan di archive itu kan buat apa ya? Ketika kita nyimpen kita kita udah posting tapi simpan di archive tuh tidak dilihat sama orang tuh kayak buat apa sih? Kenapa nggak lu liatin aja? Karena itu kadang itu nggak cocok deh sama gue yang di archive tuh kayak. Lo sadar nggak memberi gangguan itu, Bu? Kan lo sebenarnya hadir lalu menghadirkan gangguan oleh dari banyak hal, kenyamanan, kemapanan, logika-logika yang sama gitu. Lo datang dengan gangguan dan sadar nggak bahwa itu sebenarnya pintu masuk untuk orang membangun kesadaran baru sebenarnya. Kan dia ngerasa kok begini ya? Oh ternyata ada alternatif lain. Orang kan terus berpikir tuh. Emang itu yang lo niatkan? Ya itu tadi alternatif itu. Aku lebih mungkin ada beberapa orang yang para jurnalis yang bilang juga subversif mungkin ya. Aku bermain di wilayah-wilayah yang nggak harusnya disentuh gitu kan? Yang harusnya nggak disentuh tapi gue bisa kok gitu. Intinya gue menawarkan alternatif tersebut gitu. Menawarkan gangguan-gangguan tersebut yang akhirnya bisa dinikmati sama orang.
kayak Banksy deh gitu. Kayak Banksy ya, dia dulu vandalnya kayak gimana sih? Iya. Semua di vandal sama dia. Sama dia anjir itu yang udah tapi dengan apa vandalnya dia kan menyenangkan ya, graffiti-graffitinya dia tuh kayak merespons suatu hal yang kita lihat ini emang represif gitu, tapi emang dia dibikin fun gitu ketika ditambahin apa, objek apa, ada apa bentukan parodi juga di situ gitu, parodi 3D made objects gitu, kayak misalkan ngelempar molotov tapi diganti bunga gitu. Ini kan buat gua kayak lucu juga ya gitu, keren gitu. Vandalnya dan itu kan jadi akhirnya dikonsumsi publik tuh. Persis. Dan menciptakan medan seni yang ya tadi gitu. Sampai dilelang di Christie's kan, sampai ketika dia mau dihancurkan lagi gitu, kayak anjing ekspektasinya orang-orang tuh kayak what, gue udah bayar mahal banget, dikacaukan lagi sama dia gitu, dan itu masih juga diterima sama masyarakat gitu. Jadi itu bagian strategi lo juga untuk menghindari kesalahan paham atau ketidakterimaan pihak yang mungkin vandalisme tapi dirasa ini not in a good way nih, itu bagian lo untuk mencegah itu terjadi juga. Kalau pencegahan sih enggak. Karena ada beberapa orang yang juga bermain di situ ya. Kalau pencegahan nanti juga gue ntar bermasalah sama orang-orang yang emang vandal to the core gitu, yang emang berusaha untuk represif sama pemerintahan gitu. Jadi, takutnya ntar malah jadi bumerang buat akunya. Jadi aku mendingan main di wilayah yang aku bisa. Vandalismenya juga vandalisme yang bisa lo kontrol. Gue bisa kendalikan. Terus gue paham artinya apa, gue paham bisa mempertanggungjawabkannya. Ya itu, aku nggak bermain di wilayah-wilayah yang nggak bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Buat apa juga jadi bumerang kan? Iya betul. Nah karena lo udah ngerasa di zona nyaman, gue sekarang mau bikin gangguan ke lo deh. Mau pakai topeng, lo merasa terganggu nggak kalau ada orang pakai topeng? Iya. Wah ini jatuh nih, gue coba. Wah. Lumayan. Fluxup ya? Siapa bilang? Itu kok mirip saya seperti bermirroring. Apa yang mirip? Itu kumisnya mirip. Kumis. Oh, iya. Ya kan? Terus alis mirip ya. Sama petir. Ini katanya saus tadi. Oh, yang itu petir, yang ini saus. Ini kan beda materialnya. Ini kan. Gimana, nyaman nggak? Gue baru berapa nih semenit ya, rasanya ngap banget. Gue cuma penasaran nama lu aja nih bisa belum lagi di situ dikasih tadi aroma yang aneh tuh di dalam topeng itu. Ini masih belinya di ITC. Enak nggak pakai topeng dan merasa apa nggak mengintimidasi orang lain yang tanpa topeng nggak ketika kita pakai topeng? Ternyata iya. Ya kan? Merasa bahwa kita kayak superior sedikit itu. Iya. Karena orang nggak bisa lihat kita tapi kita bisa lihat semua orang dengan nyaman gitu. Ya sedikit superior tapi ketika kita sudah ngobrol dengan orang tersebut tapi berasa dekat malahan. Aku menghilangkan itu posisi animosity yang berusaha superior. Tapi ketika kita udah tahu karya-karyanya kayak gitu, oh enggak kok gitu. Dia nggak superior lagi. Enggak segitunya. Lagi sebenarnya. Pertanyaan terakhir aja. Ya. Di era sekarang, di era yang lo sebut banyak sekali produk gagal di dunia informatika, bisa nggak sih anonymous? Anonymous ya. Sebetulnya kalau misalkan anonymity itu mungkin kita ngomong di wilayah metaverse kali ya. Kalau di metaverse justru si metaverse ini men-encourage untuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi anonymous. Karena kan beberapa seniman mereka hanya berkarya dan kadang-kadang mereka juga nggak mau dikenal sebagai seniman asli karena mungkin itu jadi salah satu side project untuk seniman yang emang tidak mau dikenal dengan namanya itu. Karena mungkin dia bikin alter ego atau apa di dunia metaverse ini gitu. Dan itu kalau kata gue sih bisa jadi salah satu pengembangan anonymity itu gitu. Dibanding kita harus bikin alter ego tapi pakai foto-foto
cewek gitu di Instagram atau enggak di Twitter gitu kan banyak tuh alter ego gitu-gitu. Mendingan kita ditarik ke metaverse dibikin NFT sih sebenarnya si anonymity-nya ini. Karena emang itu yang di-encourage dan mendapatkan ya feedback yang banyak dari cuannya juga pasti. dari itu juga lama sih sebenarnya dapat cuan itu cukup perjuangan juga sebenarnya. Jadi untuk seniman-seniman yang merasa NFT itu auto cuan salah besar. Jadi anonymous itu sebenarnya dimungkinkan ya karena digital. Dimungkinkan. Kecuali Gojali ya, Gojali nggak anonymous itu. Tapi gue mau anonymous pakai ini capek ternyata cuy. Capek mas, asli mas. Tapi saya aja tadi kan beberapa kali take gitu, guys. Aku kasih bocoran tadi itu nggak full, nggak long take gitu. Karena ini banyak rongganya gue bayangin si Ucup dengan kerapetannya itu, tapi lo cukup menghadirkan gangguan dan gangguan itu dipahami sebagai yang membuat orang melatih kesadarannya lagi kan. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap seperti itu. Menerima yang sudah lama itu bisa keliru karena ada gangguan yang dibuat si Ucup nih. Ternyata beda nih yang ditafsiran sama dia. Yang rapat di G30S itu sih yang gue ngerasa, anjir nih udah nggak trauma lagi gue ngeliat itu. Dan ketawa-tawa aja dengan trauma sekarang. Ya, itu yang berusaha gue tawarkan ke masyarakat tuh itu, si trauma. Ya ketika, udah nonton yang Fredrik Gunardi Satya Novanto pengacaranya. Pernah ya yang sama Nana? Ya mana? Itu juga buat gue kan benci banget kayak anjing apaan sih ini orang kayak jelas banget. Terus itu udah. Terus itu ya gue ganggu aja si dialog si narasinya gitu. Dengan kayak gitu ya udah gue bisa mentertawakan. Dan gangguan terakhir yang menurut gue sukses lo yang bikin Spider-Man terakhir sih. Tiba-tiba ada ojek payung itu gue sengaja. Oh iya. Ada langsung ojek payung itu. Itu gangguan terus membuat orang ngerasa ini filmnya kayak apa ya? Ucem ngeliatnya kayak gini. Ada Ghostbuster juga mas. Ghostbuster, Jumanji, tapi yang udah lewat. Yang terbaru ya itu si yang sama label itu si Sony Pictures. Ya itu emang berusaha ya mengganggu ini memori. Sebetulnya kalau misalkan nonton sampai akhir nggak? Yang mana yang si Spider-Man? Sampai akhir. Akhir banget. Yang tiba-tiba harusnya kan tuh di scene itu kan si Peter menggapai tangannya si perempuan apa sih? Mary Jane. MJ. Nah, ketika kalau sama gua malah disuruh gunting batu kertas kan. Gua menang. Lah begitu kan, dapat gua menang. Ya gitu yang anjing apaan sih gitu enggak jelas. Ya, lo berarti memainkan memori kolektif masyarakat dengan pemaknaan baru atas sebuah fenomena yang sedang terjadi, dan berusaha menertawakan itu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin nggak mereka terima gitu. Ya ada ke arah sana juga dan kalau juga mencampurkan beberapa dari pesan yang pengen aku sampaikan, tapi aku balut lagi dengan layer berikutnya gitu, biar orang-orang nggak terlalu ini nih nggak. Udah lu ketawa aja dulu gitu, udah nggak usah paham gue mau menyampaikan pesan apa, gitu. Aku lebih ke sana sih. Oke. Kalau kemampuan lo untuk bersuara di musik itu lo latih atau lo ada guru vokal khusus untuk bisa masukin pitch controlnya pas banget tuh yang pas Michael Jackson? Itu enggak, gue lengking aja gitu. Lengking aja bolongnya pun ya gitu deh. lengking gue maksain aja gitu. Tapi masuk juga akhirnya. Nggak tahu ya. Gue kayaknya tuh walaupun gue nggak pakai autotune kan, jadi emang itu kan nggak ngalami proses editing ya kalau untuk suara ya. Enggak. Langsung. Lo nggak sesuai kan dengan tone yang aslinya enggak? Biasanya aku kan -1 ngambil si musik -1, habis itu mungkin dapetnya yang mungkin ada yang drop berapa, drop D, drop C gitu kan. Jadi mungkin aku nggak tahu, jadi ketika akan dapetnya sekenanya gue aja, sekena vokalnya gue aja yang dapat, ya udah berarti gue masuk ke situ gitu. Kalau yang nggak kena, dicobain kenain aja biar makin jelek suaranya gitu. Kayak biar pecah gitu suaranya. Oke. Dari semua karya-karya lo, kalau bisa disimpulkan, sebenarnya dengan karya itu lo mau ngapain sih, Cuk? Karya-karya tadi itu. Dari semua karya lo lakukan pasti kan ada, kalau mau disebut benang hijaunya atau benang kuningnya atau benang merahnya atau saus merahnya itu. Apa lo mau apa dengan itu semua? Apa ya? Biar tetap sadar aja sih, tetap waras. Maksudnya dengan karya-karya gue yang gue sering upload itu, gue bisa tahu gitu, dan gue bisa menyadari betul
gue berada di mana gitu. Jadi itu tadi biar kita tahu kita ada di tanah mana, kita ada di lingkungan mana. Dengan karya gue bisa paham. Oh, gue kan itu kan bertahun-tahun ya. Ya. Jadi gue bisa nge-track jejak Perjalanan gue sebelum itu kayak oh gue dulu begini, dengan adanya karya gue tahu gue waktu itu ngapain, gue itu waktu itu trennya begini, waktu itu ada fenomena begini. Jadi emang kalau misalkan kayak kaleidoskop lah, kaleidoskoping di Perjalanan karir lo perjalanan gitu. karir gue ya lebih ke situ. Jadi bisa ngelihat oke, gue berada di wilayah sini ternyata gue ada. Dan di setiap momen lo kayaknya mengganggu terus ya. Mudah-mudahan mengganggu. Dan gangguan itu setidaknya membuat orang tadi sih gue ngerasa tuh sadar sih. Oke, gue diganggu nih. Oh, berarti gue harus mencari nih apa yang harus gue temukan dari gangguan ini. Berarti yang tadi traumatik terus hilang sih. Gue jujur thank you banget karena Dan Aidit yang paling ganteng di sawah itu jadi gue ngerasa nonton film itu nggak lagi Iya, gue nggak ketawa-tawa aja, jadi bebas menafsirkan itu karena kegilaan lo, kemampuan lo mengacau balaukan logika pembuat film sebelumnya. Terima kasih Mas sudah mengkonsumsi itu karya-karya tidak jelas. Thank you Job ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.